Jodohmu saat ini adalah kekasihmu dahulu di alam arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang pertanyaan masalah jodoh, apakah benar jodoh kita saat ini adalah dahulu di alam arwah sebagai kekasih kita? Langsung saja kami Al-Faqih Al-Muallim akan menjawabnya. Benar sekali bahwa istri kita saat ini, jodoh kita saat ini itu dahulu tatkala di alam arwah, sebelum ditiupkan ke dalam alam kandungan, itu adalah menjadi kekasih kita masing-masing. Kita dahulu di alam arwah, di alam ruh, di alam rohani. Arwah itu jamak artinya banyak. Kalau tunggalnya adalah ruh, alam nyawa. Manusia tatkala berada di alam roh, di alam arwah, itu mereka sudah saling bertemu. Kalau di alam arwah sudah saling bertemu, sudah saling kasih mengasihi, sudah saling menjadi para kekasih, saling bertemu, kemudian saling mencintai di alam arwah. Kemudian arwah atau roh itu ditiupkan ke dalam alam kandungan ibunya masing-masing. Walaupun toh misalnya nih, ada yang ditiupkan di alam kandungannya seorang ibu yang ada di Indonesia, yang satunya ditiupkan ke dalam alam kandungannya seorang ibu yang ada di Amerika. Ini kan sangat jauh, Indonesia dan Amerika misalnya. Tetapi dahulunya dia sudah saling bertemu, sudah saling berkasih sayang di alam arwah. Manusia di alam arwah sudah saling bertemu. Kemudian tatkala ditiupkan di alam kandungan ibunya masing-masing, walaupun toh yang satunya di Indonesia, yang satunya di Amerika, kemudian lahir ke dunia, yang satunya menjadi orang Indonesia, yang satunya menjadi orang Amerika. Tetapi karena dahulunya di alam arwah mereka sudah saling bertemu, maka takdir Allah Azza wa Jalla mereka nanti akan bertemu lagi begitu. Walaupun toh yang satunya di Indonesia, bahkan lahirnya misalnya nih di desa terpencil, sangat primitif, yang satunya misalnya berada di desa terpencil juga, tetapi karena memang dahulunya di alam arwah mereka sudah saling bertemu, maka tatkala di dunia mereka akan bertemu kembali. Jadi sebenarnya nih, kalau kita misalnya bertemu dengan seseorang yang jauh sekali, secara akal itu seolah-olah nggak mungkin begitu, impossible bisa bertemu, tetapi bisa bertemu. Makanya seorang guru dengan murid, walaupun muridnya jauh, gurunya jauh, tetapi kalau dahulunya sudah pernah bertemu di alam arwah, maka tatkala di dunia mereka bertemu kembali. Jadi ini nggak aneh. Hanya saja manusia nggak paham kalau dahulunya mereka ini sudah saling bertemu, sudah saling kenal mengenal di alam arwah. Demikian pula musuh-musuh nih. Orang di dunia ini kan ada yang menjadi kekasih, saling mencintai, ada yang saling bermusuhan. Lah, antara kekasih dan musuh ini kan sudah saling bertemu, masing-masing bertemu nih. Ini baik yang menjadi kekasih ataupun yang menjadi musuh, dahulunya di alam arwah itu juga sama. Jadi kalau di alam arwah itu mereka bermusuhan, enggak akur begitu, tatkala lahir di dunia mereka juga nggak akur itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lah, dasar dalilnya sahih riwayat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Redaksi hadisnya bisa kita baca sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Al-arwahu bermula arwah. Arwah itu jamaknya ruhun. Jadi kalau satu nyawa itu roh, kalau banyak nyawa arwah. Makanya disebut alam arwah, alam ruh, alam nyawa. Junudun yaitu tentara pasukan. Mujannadatan dalam keadaan yang dibaris-bariskan, atau mujannadatun ini menjadi na'at, sifatnya junudun. Tentara yang bersab-sab, tentara yang berbaris-baris, tentara yang menjadi satu benteng, begitu. Jadi ternyata roh manusia itu dahulu sebelum ditiupkan di alam arwah, sebelum ditiupkan di alam kandungan ibu masing-masing, jadi tentara. Jadi arwah itu berarak-arak banyak sekali, junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha, maka apa saja yang saling mengenali minha daripada al-arwah i'talafa. I'talafa mereka bisa saling kasih mengasihi, bisa saling menyayangi. Jadi kalau mereka sudah saling mengenal di alam roh, tatkala lahir di dunia, mereka akan saling mengenal kembali. Mereka akan saling mencintai kembali. Sehingga bisa dikatakan jodohmu saat ini dahulu itu menjadi kekasihmu di alam arwah. Itu benar. Benar, memang sudah seperti itu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Wa ma tanakara, dan apa saja yang saling mengingkari, tanakara, saling mengingkari, saling berselisih minha daripada alam arwah, ikhtalafa, maka mereka akan berselisih. Ikhtalafa oleh diamah, saling berselisih, begitu. Ini adalah hadis yang sahih, akhrajahu Muslimun. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 2638 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi bisa kita pahami bahwa ternyata manusia tatkala di alam arwah itu, kalau memang mereka sudah saling mengenal, saling mencintai di alam arwah, bahkan saling menjadi kekasih, kemudian ditiupkan ke dalam alam kandungan ibu masing-masing, walaupun toh beda negara, jauh jaraknya, tetapi dahulunya mereka sudah saling bertemu, maka di dunia ini mereka bertemu kembali. Jadi kalau kita misalnya ketemu dengan orang, itu dahulu sudah pernah ketemu dengan kita di alam roh, begitu. Nah, kalau di dunia ini ada manusia yang saling bermusuhan nih. Memang dahulu di alam arwah itu mereka sudah saling tanakaro, saling mengingkari. Makanya minhani ikhtalafa, mereka akan berselisih, dan ini sudah menjadi sunnatullah. Nah, yang perlu dipahami, roh ini tidak pernah kecil, tidak pernah bayi, tidak pernah tua, itu roh. Kalau jasad, iya, jasad raga ini bisa bayi, bisa anak-anak, bisa remaja, bisa tua. Tetapi kalau roh, mulai dari alam roh, itu ya seperti itu, selalu muda istilahnya. Kemudian tatkala ditiupkan di alam kandungan, karena memang raganya bayi, rohnya seperti bayi, seperti loh ya, tapi tidak bayi. Kemudian tatkala manusia itu lahir ke dunia, kemudian berkembang menjadi remaja, mencapai menjadi tua, apakah rohnya menjadi tua? Tidak. Roh itu konstan, tetap begitu. Jadi roh ini sungguh luar biasa, yang menjadi rahasianya Allah Azza wa Jalla. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.